Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih bersama Bro Ayung yang mau berbagi cerita di sini dan sebentar. Ini lampunya miring-miring. Oke. Langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Nah, terima kasih kesempatannya Mas Bi. Sama-sama Bro Ayung. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru di sana, aku di sini. Betul. Kita akan menemani anda sekalian ya Bi. Iya, betul. Dalam acara Ngobor. Ngobrol horor. Wih, kasih tepuk tangan ya harusnya. Gitu ya. Nah ini ya, kita akan berusaha menyuguhkan sebuah kisah atau cerita yang serem ya Bi. Tentu nanti pada akhirnya kurang serem atau apa ya kita mohon maklum ya Bi ya. Pasrah aja kita. Kita pasrah ya. Mesti pak itu Iya. ya Bi. Oke, ini mau langsung apa nanti Bi? Nanti aja. Nanti ya. Oke, Nanti duhur ya. habis duhur gitu ya. Kita duduk aja di sini. Iya, tapi aku memaksakan diri. Iya, silakan. Biar Kalau mau tugasnya maksa, cepat silakan. selesai kan, mau makan enak. Iya betul, kan udah pesan mie tadi. Betul. Ya pura-pura pesan sate tapi nggak bisa nggak jujur ya Bi ya. Kemudian kalau pesan sate nanti kita taruh sini, Bro. Nggak usah dimakan tapi. Iya, kemarin ada bocoran, kita ada niatan pengen naruh buah-buah apa ya? Plastik ya. Plastik ya, biar kelihatannya wah banyak gitu ya, padahal itu plastik. Kalau diomongin ya. Aduh. Baik, tak ada MC. Ini mau cerita Bi, ini adalah sebuah kisahnya Mas Wahyu. Mas Wahyu itu adalah pria 33 tahun dengan satu putri dan seorang istri tentu Bi. Mas Wahyu itu salah seorang pengusaha ini Bi, oleh-oleh jajanan itu loh, kayak kerupuk, jajanan kue-kue kering. Nah biasanya sedianya kan untuk oleh-oleh yang di jalan itu sih Bi, ada gerainya. Nah ini kalau di daerah sini banyak terdapat, kalau ya di sini ya Adiwarna banyak ya Bi ya. Nah itu dia pengusaha seperti itu, tapi di 2 tahun yang lalu ini ada yang nawarin sebuah rumah. Nah itu jauh dari lingkungan sini. Kalau hitung-hitungannya Mas Wahyu, iya ya, daripada kita beli kalau buat ngontrak terus ya habis buat kontrak doang, mau beli rumah duit segini juga nggak cukup. Ini ada yang nawarin rumah itu murah di kampung sana, jauh dari tempatnya dia, dari outletnya dia. Nah ini alhamdulillah dia kan ada mertua, ada ibu ikut sama dia karena saudara-saudara yang lain itu udah jauh-jauh semua ya. Ada ibu udah sepuh, terus istri, alhamdulillah itu mereka termasuk yang nggak banyak ini nentang, nggak banyak ngomong, mereka oke-oke aja, nurut aja. Akhirnya dia beli sebuah rumah dengan harga yang cukup murah menurutnya, itu di sebuah desa di sana, Ujung Kulon sana. Bukan Ujung Kulon Jawa Barat ya, tapi Ujung Kulon Tegal. Itu dengan di situ enak banget ya Mas, adem, kebun-kebunnya masih banyak begitu. Ini Yana nanti asupan oksigennya bagus, itu putrinya begitu Bi. Nah ini aku kan jadi jauh ya kalau misalnya dari tempat rumah tadi sampai ke kerjaan, biasanya pagi itu jalan jam 6, kalau enggak jam 7, nanti pulang petang, kayak gitu terus rutinitasnya seperti itu. Tapi ya wis ora apa-apa, walaupun emaknya sering sakit-sakitan, tapi lumayan buat ini teman istri. Kebetulan si Mas Wahyu istri juga termasuk orang-orang yang mudah bergaul, supel, akhirnya banyak diterima di lingkungan dengan cepat. Kayak gitu ya. Nah ini ada pengalaman horor dari Mas Wahyu. Itu setelah dia menjalani kehidupan di sana dengan semuanya, itu mulai banyak yang kenal, diundang acara ini acara itu, terutama acara kondangan. Kalau selamatan kan jarang-jarang Bi. Kalau kondangan kan supaya dapat banyak sih ya. Orang-orang terutama itu ngundang begitu. Ini 2 tahun lah dia menjalani kehidupan di sana. Mulai ayam, tapi karena kesibukannya itu pagi, sore itu ada di outlet, ya mengenal tetangga ya seputarnya aja, nggak semua kampung begitu ya. Butuh waktu mungkin. Butuh waktu. Nah ini namanya umur, orang tuanya kemudian meninggal di situ pada tahun kedua begitu. Ibunya ya berarti. Ibunya sendiri meninggal.
dan karena banyak pertimbangan dari keluarga dan lain-lain akhirnya diputuskan dimakamkan di situ aja. Oh, di situ malah. Yang dekat sama putranya. Kalau yang lain kan jauh, ada di Jogja, ada di Semarang begitu. Ini akhirnya dimakamkan di pemakaman setempat, pemakaman umum di desa tersebut. Jadi kalau dilihat ke sana Mas, pemakamannya ternyata gede banget gitu, pemakamannya gede banget. Kirain itu satu desa, ternyata pemakaman 2 desa. Tapi memang satu lokasi, cuman dipagerin, dibatasin nama kembang hidup. Ya tinggi segini, kembang apa itu namanya. Seperti itu Mas. Nah, sebagai kayak adatnya orang Jawa, adatnya orang Muslim sini kan, misalnya kalau misalnya Jumat Kliwon ada tradisi dan sebagainya nyekar. Nah, itu aku itu udah wanti-wanti. Ini baru meninggal ibu itu 2 minggu lah. Enggak, bukan 2 minggu, 2 kali Jumat Kliwon. Baru meninggal. 2 bulan berarti. 2 bulan meninggal. Nah, itu Kamis pagi saya sempat nganterin istri ke pasar. Mah, jangan lupa beli kembang begitu ya, yang banyak sekalian. Lagi mahal, ya nggak apa-apa buat ibu ya kan, kapong sebulan sekali katanya. Ada mawar, melati, apa irisan pandan biasa gitu. Nah, ini setelah pulang ke rumah, dia setelah sarapan mau berangkat ke outlet begitu, istrinya ngomong, Pak, ini jangan lupa loh, sampean kadang-kadang lali, kadang-kadang lupa kalau ini harinya nyekar, Kamis Wage. Nah, tak sandarin di daun pintu kayak gitu, Bi. Akhirnya sudah dia berangkat ke outlet, ternyata di sana juga lagi rame di Kamis Wage itu. Mungkin biasanya orang-orang sini kalau Jumat Kliwon kan baru pulang dari Jakarta mau nyekar sih, pembeli banyak, Bi. Dan ada beberapa yang minta dianterin ke tempatnya begitu. Ini mobil open cup-nya dia itu ngadat, bukan ngadat, bannya pecah begitu ya. Jadi yang sedianya pulang jam 3:30 mau di rumah, asar di rumah langsung ke makam begitu ya, mandi, sholat, nanti ke makam. Ini jam 5 lebih baru nyampe rumah. Berangkatnya sih pakai motor, mobilnya di sana begitu ya. Akhirnya setelah dia pulang ketemu sama istrinya, langsung mandi, nggak mau makan, langsung mandi, sholat begitu, sholat asar. Istrinya ngomong, lah Pak, emang jadi mau ke kuburan? Ini udah sore banget loh, udah sandakala, lagian harinya kayak agak gerimis begitu, mau gerimis, anginnya kencang gitu kan. Terus ya kalau nggak aku siapa lagi, masku, yayuku kan jauh-jauh banget, kasihan ibu. Ya dari rumah kan bisa, ya bisa, tapi kan afdolnya ke sana begitu kan. Loh ya, tapi aku kayaknya nggak tenang Mas, kayak Pak, aku kayaknya nggak tenang gimana, kamu jangan suka ngubung-ngubungin yang kayak gitu. Iya, ngomong aja kalau ini kamu nggak mau ditinggal malam Jumat Kliwon, sore sandakalanya. Ya udah wis, kalau mau jalan-jalan aja ke sana, hati-hati. Dia ngeluarin motor dari rumah, ngelewatin jalan berbatu, jalan kecil. Jadi nggak bisa, aksesnya nggak bisa ditembus. Itu ngeluarin dituntun gitu aja nggak? Panggul. Oh, dipanggul. Iya, ya dinaikin, Bi. Dinaikin. Tapi nggak dijalanin mesinnya. Ya awalnya pertama standarnya ditekuk, benerin. Kemudian dia keluar dituntun begitu, kemudian masukin, naikinnya seperti orang umumnya iya. Ya kan, emosi kan. Emosi. Kali-kali kan emosi boleh. Nah ini dia keluar, ya tangga kan Mas Wahyu orang baik. Loh, Wahyu mau kemana? Nyekar. Iya Pale. Jam semene tinggal maghribnya aja, udah sore, udah petang banget, udah gelap mau hujan. Lah kalau nggak saya siapa? Ya bisa hati-hati. Kata si tadi ya, tetangga aki-aki begitu. Ketemu lagi ya kayak gitu ngomongnya. Udah kesorean. Jadi mereka semua nahan, besok aja habis sembahyang Jumat. Kalau nggak habis subuh juga boleh. Subuh boleh, pagi-pagi. Iya. Jadi dia keluar dari lingkungan RT-nya itu, keluar menuju jalan umum desa. Kan ternyata lah agak jauh, sekitar 3 kiloan. Meskipun aku menolak tadi kata-kata para tetangga untuk jangan nyekar dulu, besok aja, nih orang baru mungkin ya, terus udah sore banget. Padahal aku pengen mengiyakan, tapi piye ya, seolah-olah masa iya sih aku mengurungkan diri gitu. Ini udah tanggung, udah pakai baju begini, terus ya wis Pak, aku balik lagi besok aja, kayaknya wagu banget. Diterusin niatnya, Bi, sampai ke area pemakaman tadi, masuk ke gang kecil. Malah gang tadi biasanya kalau misalnya buat ngusung keranda nggak bisa gantian, soalnya ngepres begini ya, 4 orang udah pas begitu. Dia masuk ke sana ke area pemakaman, melihat jam tangan
itu sekitar jam setengah 6 sore. Tapi di situ dia agak lega, ternyata masih rame. Ya ada beberapa orang yang di depan pusara masih ngaji, ada yang bawa anak juga. Ini udah gelap begini, tapi di area pemakaman kan terbuka, jadi terang gitu, ada terang, paling ya kelihatan ada pohon yang gede begitu, terus yang lain kemboja-kemboja tua begitu. Oh, masih banyak teman. Dia pun akhirnya masuk ke area pemakaman tadi. Aduh, di mana ya makamnya ibu begitu kan? Kemarin aku lewatnya nggak sini, tapi ada jalan tembusan lagi. Dia lingak-linguk nyari begini. Oh iya, itu ada tanda pembatas tadi yang dari kembang hidup. Oh itu di sana. Nah dari seberang juga masih banyak orang ya 1-2 masih ada lah, tapi tempatnya agak berjauhan dari nisan ibunya. Ini oh ternyata ini bukan makam desa ini, tapi desa seberang, cuman gabung begitu ya, dibatasin ini doang. Sempat dia ada tegur sapa orang-orang yang mau balik begitu, Mas mau nyekar, tapi dia nggak kenal gitu kan. Akhirnya ketemu nisannya, dia udah mau mulai begitu, dan dia selalu bawa buat jaga-jaga itu ada terpal kecil ditaruh di bagasi motor buat duduk. Akhirnya dia sila di situ, di sila sedikit membersihkan nisannya yang kena ini debu kan nisan juga masih baru begitu kan, gundukannya masih ada gundukan baru begitu karena baru 2 bulan. Akhirnya dia duduk di situ, mulailah tawud bismillah, mau tawasul begitu. Tapi dia tenangnya karena apa? 1, 2, 3 orang banyak masih ada begitu. Aku nggak takut, padahal udah petang, makin lama makin gelap, dan dia rasakan itu di gamisnya mulai ada hujan kecil-kecil udah mulai jatuh ya, kalau gede-gede kan repot ya, jatuh langsung nyusup masuk ke pusara begitu. Ini akhirnya dia mulai mau mendawamkan tadi ya, mau tawasulan begini, terus kok orang-orang kok sepi ya. Dia penasaran lagi, jadi takutnya mulai timbul lagi. Jangan-jangan aku ditinggalin jadi sendirian. Kalau tadi udah mulai duluan, dia selesai, aku baru mulai. Berarti aku mau mendekati maghrib begitu, perkiraannya dia. Akhirnya dia melek, sepi kiri kanannya itu nggak ada orang. Aduh jauh sana dekat pohon begitu, pohon gede dekat. Aduh gelap banget, aku sendirian begini. Tapi aku malu sama ibu, masa aku mau berhenti begitu kan ya. Akhirnya dia mulai lagi, daripada aku melek terus serem, mendingan aku merem aja kan nggak kelihatan apa-apa. Dia baru mulai baca tawasul aja belum selesai begitu ya, kirim Fatihah belum selesai, itu kedengaran ada langkah dari belakang ada langkah tapi beberapa orang. Anawong, ada orang yang datang. Tapi jam segini kok orang datang ya, berarti mungkin habis dari makam-makam yang lain baru ke situ. Bombong banget, lega lagi, hilang rasa takutnya, merindingnya hilang. Masih merem. Itu kok langkahnya kayak ngelewatin saya. Ada beberapa yang ngelewatin saya, terus ada juga yang di belakang saya gitu kan. Akhirnya dia penasaran lagi, melek lagi. Itu anehnya apa ya, mereka tuh semua berbaju putih katanya, tapi ada di 4 penjuru. Jadi dia sempat ngelirik begini kan udah apal ya, dia ngeliat ke kanan, itu duduk di sana. Berarti kira-kira kayak 2 nisan dari tempatnya dari kuburannya ibunya itu ya. Di sana juga kayak 4 penjuru begini loh. Jadi 4 orang persis. Mereka itu langsung duduk sila, malah kayak nggak pakai alas inilah ya, langsung duduk aja. Dia juga sempat menangkap nggak pakai kembang-kembang begitu. Langsung duduk, langsung dawamin dzikir atau tahlil di situ. Akhirnya ada orang lagi, malah keapit, aman, bener-bener aman. Akhirnya dia mulai memejamkan mata lagi, kali ini karena khusyuk, bukan karena takut begitu ya. Dia khusyuk, mulai baca Yasin. Di pertengahan baca Yasin, dia mulai ngerasain apa? Hujannya mulai mulai agak kenceng, hujannya mulai agak banyak. Loh, kok hujannya makin banyak, terus anginnya kenceng banget. Bahkan dia itu ngerasain kayak pohon-pohon Kamboja itu kan daun-daun yang udah ini jatuh ke dia gitu. Anginnya kok kayak gini banget ya. Loh, orang tadi gembrangsang baca itu sepi banget, nggak ada suaranya lagi. Orang-orang pada kemana ya? Mau melek apa enggak sembari ngaji begitu ya. Akhirnya itu sampai selesai baca Yasin. Nah, menginjak ke bacaan selanjutnya, makin sepi, makin sunyi, nggak ada suara apapun. Akhirnya dia itu spekulasi dalam dirinya sendiri, jika orang itu cuma kirim Fatihah doang, nggak sampai baca full, orang si tadi Mas Wahyu ada disingkat-singkat,
berarti dia kalau selesai berarti harus ada lewat sisinya aku, tapi langkahnya itu nggak kedengeran, suara juga nggak ada. Wis melek wis aku kudu melek, itu dilihat dibuka mata begini Bi, nggak ada orang satupun Bi, jadi kosong melompong, tinggal dia sendirian bener-bener di tengah makam. Akhirnya itu aku Mas, kan cerita langsung sih ya, setika aku itu jadi wah pikirannya kemana-mana wis pokoknya, anginnya udah morat-marit begitu, tak ngeliat jam 6-nya tinggal seperempat tok Bi katanya, jam 6-nya tinggal seperempat, itu angin kencang, gerimis makin kencang, makin jatuh begitu. Ini orang makhluk apa tadi, bener-bener manusia aku ngelihatnya, tapi kok pulangnya nggak ada suara apa-apa. Apa aku terlalu kusuk? Kayaknya aku nggak kusuk, aku takut begitu kan Bi. Akhirnya dia mulai kangen-kangen yang enggak coba ya kalau ada ya orang ziarah kemari, ada temennya lagi, tapi nggak mungkin mau jam 6 tinggal seperempat. Akhirnya wis aku harus merem lagi, tak singkat-singkat semua, tak cepetin bacaannya, meremlah dia, mulai lagi Bu membaca tadi ya, mulai dari urutannya tadi. Pas lagi baca tadi kedenger lagi suara orang banyak Bi, datang dari arah belakang. Tapi kali ini kayak yang dia pernah lihat di saat Jumat Kliwon yang lalu, itu ada rombongan, mungkin di situ makam kiai atau apa. Jadi murid-murid santrinya, anak-anak kecil ya, bocil-bocil umur 7 tahun, 8 tahun. Itu suaranya kayak gitu. Jadi pada kayak guyonan gitu, masuk ke area pemakaman, dengeran suara langkahnya, ngomong macam-macam, ada ketawa ketiwi ini. Itu bahkan kedengeran kayak suara-suara yang agak tua. Oh ini yang mimpin. Seneng banget kan dia kan. Wah ada temennya udah jam segini, mulai diperlambat lagi. Takut khususnya hilang. Tapi pas dipikir-pikir lagi, masa iya ya kiainya bawa anak-anak itu di jam 6 kurang seperempat. Ini kayaknya nggak mungkin, ada acara apa begitu kan ya Bi. Orang lagi itu aja aku ngeliat, aku datang ke situ habis asar persis. Ini datang pas mau barengan sama bocah-bocah itu. Loh apa iya ya, dia akhirnya suara itu dia mata-matin, bukan suara orang kita lagi ngobrol, nggak jelas suaranya, tapi lari-larian Bi. Jadi di sisinya dia, ini tadi ya pembatas tadi, pembatas yang kembang hidup itu ada sekitar 2 makam. Itu ketika geduk muterin. Tapi kondisinya masih merem ya? Masih merem, jadi dia ngerasa dia sambil bercanda, mereka tuh lari kayak itu suara gedung, itu malah kayak dia kerasa angin debunya itu kan ya, kan belum semuanya basah sih Bi. Jadi dia, aku itu Mas di situ takutnya udah baunya kan bau melati semua, campur mawar nyengat banget, campur sama bau tanah yang basah Bi. Wis ngeri nemen wis, pokoknya ngeri banget. Ini kok anak-anak bukannya tahlilan atau pada lari-larian, jangan-jangan sesuatu, kata dia begitu. Akhirnya aku melek apa enggak ya, akhirnya dilanjutin semuanya Bi. Dia sampai baca Fatihah terakhir, dia doa penutup, baca cepet, dia udah takut. Kadang-kadang lirik cuma dikit banget, jam 6 kurang sedikit banget Bi, tinggal adanya doang begitu. Akhirnya selesai, aku lega banget. Teman yuk, bocah itu masih lari-larian, aku nggak berani ngelirik lagi ke kiri gitu, pasti ngeliat mereka. Akhirnya nggak di ini Bi, Nggak apa-apa, tanggung, nggak apa-apa ya, bentar lagi. akhirnya dia itu nggak mau ngelihat ke arah kiri, dia ngelihatnya ke arah kanan. Lihat ke arah kanan, itu ada bangunan yang buat nempatin keranda Bi. Itu yang rumah keranda, rumah kerandanya gitu, ada keramiknya, cuman udah lama begitu. Itu sih siapa gitu yang duduk deketnya ini paso-paso yang buat mandiin jenazah. Tapi dia kalingan itu paso itu, jadi kelihatannya kayak punggung segini gitulah. Itu hitam, ngadepnya ke sana, ngebelakangin. Itu siapa ya? Tapi tadi kayaknya udah sepi banget ada di situ. Terus apa mau tak sapa, apa tak paranin, aku udah selesai begitu kan. Tapi aku ngeri banget, padahal aku nggak mau ngeliat ke sini nih, ini bukan orang, jangan-jangan orang lari-larian. Tapi mau dia maranin ke arah tadi, berarti dia kan buang muka lagi ke depan lagi, nengok lagi ke arah itu, rumah keran itu nggak ada siapa-siapa Bi. Jadi udah mulai gemrengseng di musola, di masjid udah mulai mau azan banget gitu loh. Ini akhirnya wis, aku daripada kayak gini, si bocah-bocah kecil itu kayak lari-larian. Mau ngapain? Iya boleh. Oke. Bocah kecil tadi itu kayak lari-larian. Iya.
bocah-bocah kecil itu lari-larian kan di sisi kirinya dia ya, sisi kirinya Mas Wahyu, walaupun berjarak antara 3 meteran begitu. Ini pembatas tapi nggak rapat, Bi. Ujungnya kosong, sini kosong. Ketika Mas Wahyu harus pulang, dia harus pintu keluarnya motornya itu ada di sana, pembatas tadi. Harus nemuin mereka. Akhirnya wis lah, ini hanya angen-angenku tok, hanya pikiranku saja. Barangkali ini bukan barang-barang kayak gituan lah ya, makhluk-makhluk begituan, bocah-bocah. Tapi kalau bocah-bocah masalah larian sih di kuburan, anaknya siapa? Marib-marib ya. Marib-marib, mau marib tinggal cereknya doang. Akhirnya itu dia bangun pelan-pelan. Apa ini udah nengok, wedi banget kok, orang nengok-nengok katanya nggak berani nengok. Akhirnya aku tak berani nengok. Maksudnya nungguin loh, cuma nengok ke arah kiri tok, nungguin ini pada lewat, lari-larian. Nggak lewat-lewat tuh, anteng, tapi gerubut-gerubut kayak ada di sana jauh, di dekat motor, Bi. Akhirnya aku bangun, pas nengok ke belakang sana itu kosong, arahnya dia itu kosong, cuma ada nisan, gundukan makam kayak gitu. Kalau di makam lari-larian yang nyarugi tenger, Bi. Itu kan bakalan nabrak-nabrakin itu. Wah, bukan orang ini, pasti bukan orang, perkiraannya dia begitu. Tapi diamatin begini, kan muter begini ya, lo kok nggak kesini-kesini, aku ngeliat begitu. Akhirnya dia itu agak jingkat sedikit, Bi. Padahal sih sebenarnya kayak gini aja udah kelihatan, tapi dia kan nunduk karena takut. Dia ngintip begitu, itu ada di seberang, bocah-bocah kecilnya. Dekat motor Itu banyak, nggak cuma satu, mungkin mau 10 orang ada. Itu kecil-kecil. Bajunya apa, Mas? Bajunya yo kayak ada yang putih letak ya, mirip-mirip kayak bocah mau ngaji lah, seperti itu. Palanya aku nggak negesin, yang jelas bocah itu ngadep membelakangi aku. Jadi aku ngadep ke sana, bocahnya juga ngadep ke arah motor, ke arah jalan keluar begitu kan. Aku ngeliatin bocah, anaknya siapa ya, kok orang tuanya nggak nyariin, masih nggak mikirin itu makhluk, karena kayak orang, Bi. wujudnya kayak orang. Wujudnya kayak orang. Akhirnya wis aku harus pulang, ini mau maghrib banget. Jadi dia dipercepat lewat setapak tadi ya, setapak nggak langsung lewat pinggirannya ini, itu dekatnya mereka. Itu dia akhirnya 1, 2, 3 ngelengok ke arah mereka. Mereka tuh nggak di situ, Bi. Maksudnya gimana? Mereka langsung selep kayak gitu, yang dia lihat itu ke arah desa sebelah, maksudnya makam desa sebelah loh. Balik lagi tempat dia tadi itu ya. Oh, yang ke dia itu ngaji. Enggak, ke tengah. Ke tengah di situ juga ada rumah. Ini juga rumah keranda. Ya? Mereka ada di situ. Dan pemandangan yang paling nggak enak banget, kata si Mas Wahyu. Mereka tuh bukan bocah-bocah kecil, Bi. Terus? Jadi bocah-bocah tua. Muka-mukanya tua-tua semua dengan rambut itu kayak apa ya? Apa namanya, kayak gimbal tapi nggak panjang segini loh, jebrek-jebrek begitu, kupingnya begitu, wah pokoknya tua lah, ngeri. Itu si yang tahu-tahu dari arah belakang saya itu saat kayak gitu, kayak jalan nembus apa pagar tadi, oyak begitu, Bi. Nembus itu ke arah mereka, yang tadi ternyata yang ada di rumah keranda di sisi kanannya dia, yang hitam tadi itu tadinya kelihatannya tinggi, bayangan hitam tinggi itu jadinya kecil juga kayak mereka, tapi kayak dia ngomandoin gitu loh. Itu mereka itu jadi jalan ke arah Mas Wahyu kayak mau neror, Bi. Apa ya, kaki-kaki mereka nggak jelas karena udah mulai gelap begitu ya. Dan Mas Wahyu nggak mau negesin itu makhluk apa, tapi dia kayak dibikin ke patung gitu, berdiri deketnya motor tinggal 2 meter lagi kali gitu. Jadi mereka itu mendekat bareng-bareng kayak baris begini, Bi. Itu kayak kakinya itu nyebrang gundukan ini sama nisan itu kayak nembus-nembus begitu, Bi. Dan jalannya katanya kayak gitu, Bi. Jalannya kayak gitu, nggak ada yang lurusan begitu, nggak ada. Kayak suara orang bikin-bikin ngomong apa, iya nggak tahu, modelnya kayak gitu. Wah, timun Mas Ari kayak gue ya. Anakku ngomong, kayak gitu serem banget. Wah, wis mau ngompol tak tahan itu makam ya kan. Ini kaki susah banget. Aku itu nggak bisa ngomong apa, sampai aku ngomong wis nyebut wis apa, Bu tolongi aku, ngomong sama ibunya kan udah jauh, Bu tolongi aku, Bu, aku niatnya apik, aku orang baru tapi niatku apik, aku nggak mau ganggu kalian. Itu nyuk udah deket banget, makin jelas, Bi, mukanya katanya tua semua dan buluk, pakaiannya juga buluk semua. Itu dia bisa lepas Allahu Akbar, itu adzan pas kayak gitu, Bi, suara adzan persis.
Jadi dia langsung kayak keplanting karena tadi kekunci, terus itu mau nabrak nisan terakhir aja sampai goyang dibenerin sama dia, dipupuk, maaf ya Pak, itu langsung motonya ngosek gitu kan. Jadi sebenarnya sih nggak mau ngosek, nggak mau sember, tapi karena memang licin tadi habis hujan, ngosek nggak sengaja, sini mau jatuh gitu. Sini mau jatuh. Tapi jadi keren. Jadi keren. Itu langsung ninggalin tadi lokasi pemakaman. Itu katanya aku banyak yang nyapa pembuteman katanya, yang penting masuk rumah, cepat-cepat masuk rumah kayak gitu. Nah di rumah aku disapa sama istri, pokoknya Assalamualaikum, gubuk langsung air panas, air panas, aku pengen medang yang panas, rasanya dingin semua kayak gitu, Bi. Itu ada apa sih Pak, nggak ada apa-apa, masih diwedeni ya katanya, ditakut-takutin ya, orang udah sore banget di sana katanya. Ini istrinya inisiatif, Bi, langsung keluar ke tetangganya, jadi kayak dia menangkap sesuatu di mukanya suaminya beda, dia itu tertekan banget, ngomong sama tetangganya, tetangganya ya orang tua lah, jadi langsung nyamperin, ada apa sih yuk, kayaknya kamu sih tadi istrimu ngomong kamu itu nggak beres. Ya nggak apa-apa Wak, tapi kayak gitu menggigil, ketakutan. Kamu ngeliat apa? Oh, nanti istrinya takut, dia nggak baru ngomong kan, akhirnya udah ngomong aja, melihat bocah-bocah tadi 4 orang di sisi kiri kananku, bajunya putih, tapi ngaji atau enggak, tapi kayaknya orang ziarah. Pas aku mulai takut, aku melek hilang, gantinya itu tadi malu-malu kecil-kecil mau ke arah kami Wak, ke arahku Wak, kayak gitu kan. Oh kamu diwedeni, itu siapa sebenarnya? Wis tak dulu, banyu putih, akhirnya dikasih bikinin air gitu, ini minum dulu air doa begitu biar tenang. Didoain airnya. Itu udah belum mariban mereka, didoain, akhirnya agak tenangan, dijelasin. Iki sih pendapatku katanya sih tadi aki-aki tadi ya, pendapatku sing papat kui mau sedulurmu dewe katanya. Sedulur papat 5 pancer. Mungkin kayak gitu penjelasan. Di hari-hari. Itu kan pas ya ada sedulur kakang kawat di hari-hari, getih seperti itu ya, kan ada puser itu. Oh itu jagain dengan sendirinya, kamu pas ngeliat aja, pas dia keluar jagain, padahal jaga di dalam bisa, mungkin lagi pas keluar bentengin, tapi kamu kalah sama rasa takutmu sendiri. Loh pantesan, ya iyalah nggak ada suara mereka pulang, orang mereka pulangnya ke badanmu sendiri, ini kayak gitu, katanya seperti itu. Nah itu makhluk-makhluk yang tadi, kamu kan kalah takut, kamu orang baru, jadi takut-takutin, nggak ada orang siapa-siapa. Terus aku gimana Wak? Ya nggak gimana-mana kalau kamu yang penting niatnya ke orang tua ya kan, mau doain besok kalau misalnya Jumat, tapi aku ikut sampean deh Wak, pokoknya gampang wis, masalah urusan apa-apa katanya gitu. Akhirnya di Jumat Kliwon berikutnya sama tadi diboncengin, ditemenin. Tapi nggak sesore enggak, masih jam 4-an, tengah 5 begitu, dia yang suruh maliin gitu ya, yang suruh mimpin, walaupun di kuburannya ibunya yang maliin tadi, aki-aki tadi. Ya lumrah lah ngasih rokok apa kayak gitu. Itu pengalamannya tadi Mas Wahyu. Nah itu yang anak-anak kecil itu siapa? Anak-anak kecil itu kemarin aku baru ke sana. Jadi ini di Nilasur pernah ada Mas Wandu kan. Ini kuburan ayahandanya kan ambles. Biasa papanya udah rapuh kan ambles. Aku nguruk di sana bareng-bareng sama kawan-kawan yang lain. Si itu yang jaga makam kuncanya bilang, oh kalau sosok itu memang saya aja sering lihat di situ, tapi sosok seperti anak kecil, tapi pandangannya dia kayak bocah, tapi Mas Wahyu ngelihatnya seperti itu, tua. Mungkin ini yang kurang mantengin yang nggak tahu, seperti itu aja Bi. Oh berarti itu kayak penunggu situ, jin-jin situ lah ya. Biasa orang dulunya ini kali apa segala macam seperti itu. Dan itu kuburan itu apa namanya? Asban ya? Iya, Asban ya. Asban berarti gue pernah ke sana. Jadi Jamal juga pernah nyasar ke situ. Pernah. Ya, itu persis gangnya itu lempangannya Jamal. Oh itu gang itu. Jadi dia itu ke situ, harus pulangnya lewat Jamal, lewat traknya Jamal. Itu jadi ya untungnya tadi alhamdulillah ada suara Allahu Akbar. Iya dan mari. Pas kayak gitu. Ya seperti tadi ceritanya. Ya wis, terima kasih Bro Ayung. Kebetulan kuburannya dari tadi juga gue ngebayanginnya. Ini jangan-jangan makam Asban nih gitu kan, lu bilang gede banget, itu emang makam luas banget ya.
ada pohon besar lagi nyebutnya, itu pohon asem yang pernah dibawain di Nilas Luhur juga. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Terima kasih kawan-kawan di rumah semua udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang mungkin berbeda pendapat gitu ya, itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Doa dulu, siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode Ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.